Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mutmainah, NIM A24118033. Saya akan mempresentasikan materi ilmu bumi dan antariksa. Yang pertama mengenai ukuran, bentuk, dan gerak bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Menurut sejarah, terdapat seorang ilmuwan yang bernama Eratosthenes berhasil mengukur diameter bumi dengan hanya menggunakan tongkat. Tercatat bahwa radius bumi mencapai 6.371,01 kurang lebih 0,02 km, sedangkan radius khatulistiwa bumi mencapai 6.378 km. Jika dilihat dari diameternya, tercatat bahwa diameter bumi mencapai 6.356 km. Dari jumlah radius dan diameter tersebut, berhasil diketahui jumlah lingkar bumi pada garis khatulistiwa yaitu sekitar 40.075 km. Sedangkan lingkar meridionalnya mencapai sekitar 39.931 km. Menurut Eratosthenes mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika matahari terletak di tempat yang berjauhan. Dari dugaan tersebut, ia memperhatikan cahaya matahari yang jatuh ke sumur di musim panas pada pertengahan siang. Peneliti tersebut berlokasi di kota Siena. Kota Siena terletak sekitar 5.000 km dari stadion dari Alexandria. Di waktu bersamaan terlihat bahwa bayangan di Alexandria besarnya mencapai 1/50 bagian dari seluruh lingkaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keliling bumi sebesar 50 kali 5.000 stad atau sekitar 250.000 stad. Dalam satuan meter, angka tersebut setara dengan 157 meter dan 39.250 km. Gerak bumi. Gerak bumi melakukan dua gerak. Gerak rotasi berputar pada porosnya dan gerak revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya yang bermula dari arah timur ke barat. Bumi berputar dengan waktu sekitar 24 jam dengan kecepatan 1.670 km per jam. Yang kedua, teori pembentukan tata surya. Yang pertama, vortex model. Teori hipotesis kosmogoni modern yang pertama diperkenalkan oleh filsuf dan ahli matematika Prancis René Descartes pada tahun 1642. Ia menyatakan jika tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran. Cikal bakal matahari berada di pusat dan calon planet berada pada pusaran utama. Sedangkan satelit ada pada pusaran tambahan di sekitar pusaran calon planet. Yang kedua, hipotesis nebula. Teori nebula menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi, menggumpal. Kabut materi berwujud materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Materi-materi tersebut banyak ditemui di alam semesta. Lambat laun, materi berputar, berotasi, dan tidak lepas dari interaksi gaya gravitasi. Pada teori tersebut, massa materi terkumpul di pusat. Akibat putaran, maka pusat makin padat akan semakin panas. Kemudian terbentuklah protostar. Proses tersebut disebut kondensasi utama. Sementara di sayap cakram pun terjadi proses kondensasi.
Berikutnya dalam bentuk cincin-cincin, materi yang membentuk protoplanet, hingga protosatelit. Hipotesis planetasimal pada tahun 1900, astronom Amerika Serikat Forrest Ray Moulton menunjukkan ketidaksesuaian antara hipotesis nebula dengan hasil observasi berbasis penelitian. Pada 1904 sampai 1905 bersama pakar geologi Thomas Crowder menawarkan ide baru yaitu hipotesis planetesimal. Pengamatannya terhadap bentuk nebula spiral makin menguatkan pandangannya. Planetesimal adalah salah satu dari sekumpulan benda yang berteori telah bergabung untuk membentuk bumi dan planet-planet lain setelah mengembun dari konsentrasi materi difusi di awal sejarah tata surya. Gumpalan terbesar berada di pusat kabut lilin dan menjadi matahari. Sedangkan gumpalan-gumpalan yang lebih kecil menjadi planet-planet yang secara bersama-sama berevolusi terhadap matahari. Selanjutnya, teori pasang surut. Teori pasang surut pertama kali dikemukakan oleh George Louis Lequer Comte de Buffon pada tahun 1707 sampai 1788. Disebutkan jika tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan sebuah komet. Namun, teori tersebut diperbaiki oleh astronom Inggris James Hopwood Jeans pada tahun 1917. Dalam teori tersebut, James menyatakan jika tata surya diperkirakan terbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari. Sebagian materi matahari tersodot dan terlempar keluar, kemudian membentuk planet-planet teori bintang. Planet yang selanjutnya teori bintang ganda. Pada tahun 1930, Ray menyimpulkan jika matahari awalnya merupakan sistem bintang ganda. Kemudian, pasangan matahari mengalami tabrakan dengan bintang lain. Sisa ledakannya membentuk planet. Alternatif berikutnya adalah sistem bintang bertiga dan dua bintang teman matahari bertumbukan, yang akhirnya menjadi planet-planet. Selanjutnya, teori awan antar bintang. Pada teori, jika matahari melewati daerah awan materi yang padat, melalui proses penarikan materi, akhirnya terbentuk cakra materi di sekitar matahari. Berpusar, kemudian terbentuklah planet. Teori tersebut diutarakan oleh astronom Soviet Otto Schmidt pada 1943. Banyak astronom Soviet yang bergabung dan fokus pada teori ini. Bahkan Lyttleton juga berkenan turut memodifikasinya berbasis mekanisme penggumpalan awan materi. Hukum Kepler. Di dalam astronomi, 3 hukum gerakan planet Kepler adalah: yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips. Matahari berada di salah satu titik fokusnya. Yang kedua, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Yang ketiga, periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Kemudian selanjutnya yaitu gerakan bulan. Ada 2 jenis gerakan bulan, yakni rotasi dan revolusi. Bulan berotasi pada porosnya, sedangkan ada 2 macam gerak revolusi bulan. Pertama, revolusi bulan mengelilingi bumi, dan kedua, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selanjutnya, fase-fase bulan. Dari sejumlah fase bulan terdapat 4 fase utama, yaitu fase bulan baru, fase setengah purnama awal, fase purnama, dan fase setengah purnama akhir. Periode revolusi bulan
Pada bidang orbitnya dihitung dari posisi fase bulan baru ke fase setengah purnama awal, ke fase purnama, ke fase setengah purnama akhir, dan kembali ke fase bulan baru. Disebut sebagai periode sinodis. Gaya pasang surut adalah perbedaan gaya gravitasi yang terjadi karena perbedaan jarak dan arah pada setiap bagian benda satu terhadap benda yang menariknya. Kemudian gaya pasang surut. Gaya pasang surut dapat menghasilkan suatu bagian yang menonjol pasang ke arah benda yang sedang menariknya. Bumi merasakan gaya pasang surut karena gravitasi bulan. Konsep bintang dan galaksi. Yang pertama, galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu medium antara bintang dan materi gelap, komponen yang penting namun belum begitu dimengerti. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani galaxias, yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti. Tiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Demikian juga jenis awan antar bintangnya. Di antara galaksi-galaksi ini tersebar medium antar bintang berupa gas, debu, dan sinar kosmis. Lubang hitam supermasif terdapat di pusat sebagian besar galaksi. Kemungkinan terdapat lebih dari 170 miliar galaksi dalam alam semesta teramati. Selanjutnya bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Perlu diperhatikan bahwa bintang semu bukanlah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang. Selanjutnya, konsep astrofisika. Astrofisika adalah bidang ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisika, fenomena, dan objek astronomi di jagat raya. Astrofisika membahas objek-objek di luar angkasa dan juga bumi. Tujuan astrofisika, para ahli astrofisika berusaha untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Tujuan astrofisika adalah untuk menemukan bagaimana alam semesta bekerja, mengeksplorasi bagaimana bermula dan berevolusi, dan untuk mencari kehidupan di planet-planet yang mengorbit bintang selain matahari. Selanjutnya, konsep dasar kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama. Para kosmolog menyatukan konsep-konsep eksotis seperti teori string, materi gelap, energi gelap, dan apakah alam semesta itu tunggal, universe, atau multi semesta, multiverse. Sementara aspek astronomi lainnya berurusan secara individu dengan objek dan fenomena kosmik. Kosmologi menjangkau seluruh alam semesta dari lahir sampai mati dengan banyak misteri di setiap tahapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.